Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat zuhur Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini tema kajian kita adalah prestasi kerja menurut Islam. Prestasi kerja sering juga disebut dengan kinerja, atau dalam bahasa lain disebut dengan achievement. Dari kata to achieve artinya mendapatkan. Ada juga yang menyebut dengan istilah performance, penampakan dari apa yang telah dilakukan. Kalau kita bicara kerja, dalam bahasa agama namanya amal. Salah satu hal yang menjadi perhatian kita bahwa Al-Quran setiap kali menyebut amal selalu diawali dengan kata iman. Dan jumlah ini sangat banyak, sekitar 290-an. Tidak dijumpai kata iman yang tidak diikuti dengan kata amal, atau sebaliknya. Artinya antara iman dengan amal itu dua hal yang tidak boleh terpisah, dan dia saling melengkapi, saling menyempurnakan. Dalam kata lain, ada juga berhubungan dengan kerja ini disebut dengan kata kasab. Kasab. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Perkataan kasab ini menjadi dialog yang panjang di kalangan para mutakallimin, karena dihubungkan dengan masalah takdir, ketentuan Allah. Apakah sesuatu kasab itu yang sepenuhnya menjadi bahagian manusia, atau sebahagian manusia sebahagian Allah, atau tidak ada sama sekali, atau hanya bahagiannya kecil andil manusia dalam berusaha itu, dan Allah lebih dominan di dalamnya. Itu menjadi persoalan teologis, persoalan akidah, karena dihubungkan dengan takdir. Namun begitu, ada hal yang perlu kita perhatikan sebelum lebih jauh membicarakan prestasi kerja, adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu, artinya kerjakanlah ajaran agama itu, ajaran Islam itu secara totalitas. Jadi tidak boleh sebahagian-sebahagian. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sudah jelas bagi kamu. Ini menggambarkan, kalau kita hubungkan dengan kerja, bahwa dimungkinkan pekerjaan itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang disebut dengan istilah setan. Setan itu salah satu pintu masuknya adalah syahwat, selera nafsu yang berlebihan. Sehingga tidak jarang orang ketika di dalam mengerjakan sesuatu
ambisius sekali, sangat bersemangat sekali untuk mendapatkan hasil yang optimal dan melakukan langkah-langkah yang salah. Nah, ini artinya apapun yang dinilai oleh manusia, kalau prestasi itu dihitung dengan cara kuantitas, jumlah, mungkin bisa disebut keberhasilan. Tapi dalam pengertian yang kita baca tadi, itu menjadi tidak dianggap sebagai sesuatu prestasi kerja. Sebenarnya kalau kita lihat, prestasi kerja yang dimaksudkan oleh Islam ini adalah adanya nilai, adanya norma yang diyakini oleh pekerja ketika dia melakukan pekerjaan itu. Mulai dari proses, mulai dari perencanaan, mungkin bisa kita sebut dalam bahasa agama yang lebih luas namanya niat atau motivasi. Ketika pekerjaan itu dikerjakan atau dalam keadaan proses sampai kepada hasil. Sering orang menilai prestasi itu pada hasil, sehingga tidak membedakan apakah hasil ini memberi mudarat atau manfaat, baik kepada individu yang mengerjakan maupun kepada orang lain yang mendapat imbas dari pekerjaan itu. Mungkin kalau kita analogikan, melakukan pembalakan hutan atau menebangi pohon secara ekonomis tentu hal yang menguntungkan. Apalagi orang ini mendapat konsesi hutan yang begitu luas. Di masa-masa lalu, sejumlah orang di Indonesia diberi kepercayaan untuk mengelola hutan sedemikian rupa, tapi pengelolaan itu sering diartikan bagaimana bisa mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Apa yang terdapat di hutan itu tentu saja kayu itu. Tapi kemudian mereka lupa bahwa fungsi dari hutan itu menjadi sesuatu yang diperlukan tidak hanya kita di Indonesia, tapi juga menjadi paru-paru dunia. Akibatnya sekarang negara kita dipersalahkan. Di satu sisi memiliki hutan yang sangat luas, tapi pada sisi lain tidak melahirkan oksigen yang begitu banyak yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Ini karena berorientasi pada hasil. Ya. Karena kalau kita bicara kerja, maka nanti dia bisa dimasukkan ke dalam rumpun bisnis atau ekonomi. Maka sering orang berpikir dalam bisnis itu pada hasil, sehingga cara pun tidak menjadi penting. Jangankan cara, niat pun apalagi menjadi tidak penting. Islam memandang kerja itu tidak hanya pada hasil, tapi dimulai dari niat, prosesnya dan hasilnya. Kalau kita lihat sejumlah ayat Al-Quran yang memerlukan kontinuitas, keberlanjutan mulai dari niat, proses dan hasil itu, surat Insyirah umpamanya, surat ayat ke-7 dan ayat ke-8, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, fansab, bersiaplah untuk menghadapi pekerjaan berikutnya. Artinya ada keberlanjutan. Maka mereka yang berhasil hanya satu kali tidak dianggap menurut Islam sebagai satu prestasi. Dia hanya berhasil satu kali dengan yang sangat luar biasa pekerjaan itu, tapi kemudian dampak dari pekerjaannya itu menimbulkan kerusakan yang
begitu besar, sehingga tidak mungkin lagi dia mengerjakan pekerjaan berikutnya, atau pekerjaan berikutnya tidak bisa lagi dilakukan secara optimal karena dia tidak merencanakan bahwa pekerjaan itu berkelanjutan. Itu yang dimaksud dengan fansop ini, bersiaplah kepada pekerjaan berikutnya. Artinya memang Islam itu adalah sebenarnya agama amal, agama yang bekerja terus menerus. Kalau kita lihat ada pandangan yang salah ya. Kita umumnya orang timur menghargai orang tua itu jangan bekerja, istirahat karena sudah letih, capek membiayai orang tuanya. Akibatnya banyak orang tua kita mengalami masalah-masalah terutama kesehatan karena badannya tidak digerakkannya. Padahal Allah menjadikan badan kita ini untuk bergerak, dan bergerak itulah kemudian melahirkan prestasi. Kalau kita lihat di negara-negara barat itu, mungkin tidak negara barat pun, di Singapura saja yang mengambil mungkin hal yang positif dari barat itu ya. Pekerja-pekerja cleaning service masih banyak dipekerjakan orang tua. Mereka tidak memandang pekerjaannya itu sebagai pekerjaan yang hina. Yang penting bagi dia adalah dia bergerak. Karena dengan bergeraklah orang akan menjadi sehat, dan bergerak itu adalah hal yang sudah alamiah, tabi'iyah di istilah agamanya terhadap dirinya. Ketika orang berhenti bergerak, maka itu akan mengganggu fisiknya, dan mengganggu fisiknya secara perlahan tapi pasti akan mengganggu psikologisnya, jiwanya, rohaninya itu. Maka pandangan yang seperti itu tidak benar. Jadi bahagian dari prestasi itu tidak hanya bisa didapatkan oleh mereka yang masih muda usianya, yang energik ya, atau sekarang disebut dengan kelompok-kelompok manajer yang masih produktif. Tapi ukuran dari produksi itu adalah pada hal yang dihasilkannya dan menyenangkan baginya, tidak menimbulkan kerusakan, dan orang lain juga bisa menikmatinya. Kemudian yang paling menarik lagi dari ayat yang kita baca tadi itu, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Itu artinya pekerjaan itu harus berorientasi sebagai ibadah. Karena sesuatu yang dipulangkan kepada Allah itu namanya ibadah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Allah lah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi ini, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kita hanya sering menyebut kalau ada orang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ayat lain menyebutkan bukan hanya orang yang meninggal yang dikembalikan persoalannya, tapi orang yang bekerja pun orientasi pekerjaannya itu harus dipulangkan kepada Allah. Sehingga dalam Islam, kalau orang memulangkan berorientasi pekerjaannya itu sebagai ibadah, atau yang di ayat lain disebut li'ibtigha'i mardatillah, untuk mencari apa yang sesuai, yang menyenangkan, yang diridhoi oleh Allah, maka itulah yang disebut sebagai orientasi kerja. Jadi mungkin orientasi kerjanya tidak pada hal yang material, tapi di samping yang material itu ada unsur-unsur yang menyenangkan secara spiritual atau rohania. Karena pada akhirnya prestasi yang bersifat jasmania itu tidak, yang akan menikmatinya itu adalah rohani, bukan jasmani. Karena bisa kita lihat orang setelah berprestasi dalam jumlah yang banyak secara material tidak bisa menikmati dari apa yang dihasilkannya berupa harta itu, karena timbul berbagai hal dalam dirinya yang sebenarnya semua masalah-masalah fisik yang dialaminya itu diakibatkan oleh persoalan rohaninya pada pangkalnya. Ini yang disebut dengan psikosomatik itu. Bahkan sebenarnya orang-orang yang jiwanya lebih senang,
jiwanya lebih berorientasi kepada satu ibadat karena Allah, itu akan membantu dia bisa menikmati dari prestasi kerjanya. Karena sesungguhnya prestasi itu pada akhirnya harus dinikmati, bukan hanya sekedar dinilai dalam angka-angka, secara kualitas mungkin atau secara kuantitas. Kalau itu orientasinya, maka untuk apa kita beramal? Untuk apa Allah menilai bahwa amal kamu itu akan diperlihatkan kepada kamu? Itu terlalu sempit. Islam memberi gambaran yang lebih luas kepada kita. Maka ayat-ayat yang berhubungan dengan itu, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat, wa qala ihdahuma ya abana inna ghaira man ista'jarta qawiyyun amin. Berkata salah seorang dari putrinya, ya bapak kami, sesungguhnya orang yang terbaik mendapatkan upah, berarti hasil dari kerjanya, adalah orang yang kuat, qawiyun, amin, dan orang yang amanah, yang beriman. Ini kalau dilihat asbabun nuzul dari ayat ini terkait dengan Nabi Syuaib yang biasanya anaknya pada sore hari memberi minum ternak-ternak mereka dan menyiram tanaman mereka. Tapi pada satu kesempatan dua anak perempuannya itu lebih cepat pulang, sehingga Nabi Syuaib kemudian mempertanyakannya, kenapa bisa cepat pulang? Salah satu dari putrinya itu berkata, kami dibantu oleh seseorang dan dia memang layak mendapat upah, karena dia kuat sehingga menimba air lebih cepat, dan kemudian dia juga tidak mengganggu kami, dan malah orang lain dibantunya ketika menimba air dari sumur itu. Dalam riwayatnya, pemuda yang kuat itu adalah Musa alaihissalam. Dan kita tahu dalam sejarah Musa itu memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuatan strategi, karena dia berhadapan dengan Firaun. Artinya apa? Ini oleh Ibnu Taimiyah disebut syarat bekerja itu adalah fisiknya kuat. Supaya fisiknya kuat ya tentu saja dia harus sehat. Kemudian ketepatan waktu, karena dia tidak mau anak perempuan ini pulang sore hari yang menyebabkan mereka bisa diganggu oleh orang lain. Itu artinya disiplin. Kalau kita bicara waktu kerja itu artinya disiplin. Kemudian yang dihasilkannya itu optimal, sesuai dengan target. Jadi prestasi kerja itu sebenarnya kalau diukur, kalau dalam manajemen sumber daya manusia ya, orang selalu menyebut bahwa prestasi itu diukur dengan volume kerjanya, job description-nya, dengan apa yang dihasilkannya. Itu hanya salah satu, karena itu memerlukan pengawasan. Dan nanti pada saatnya ketika orang dilepas atau pengawasan itu menjadi kendor, maka manajemen dari suatu usaha yang dibangun itu bisa menjadi ambruk, tidak bisa bertahan. Maka selain dari kekuatan fisik seperti itu, kekuatan visi tentunya ilmu, kemampuan dia tidak mengganggu orang lain, serta kemudian dipercaya, menjadi kata kunci, dipercaya oleh orang tua kedua perempuan ini, sampai Nabi Syuaib kemudian bawa pemuda itu ke depan saya. Dan setelah berdialog dan melihat hasil kerjanya, menikahkan dengan putrinya. Karena Musa tidak punya apa-apa, maka Musa membayar maharnya dengan cara bekerja pada keluarga itu.
Walaupun sekarang tidak ada orang yang berutang untuk mahar menikahi seorang perempuan. Bahkan kadang-kadang sudah lebih banyak daripada apa yang diminta itu. Karena itulah melebihi dari kapasitas yang dimiliki juga tidak boleh. Surat Al-Mudassir umpamanya, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu bertamanni, menghayal, berharap melebihi dari apa yang kamu lakukan. Karena itu, ketiga di dalam niat, di dalam proses, ketiga dalam hasil, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, itu disebut sebagai sesuatu yang harus dilakukan semata-mata sebagai suatu ibadah. Kalau ibadah itu dasarnya ikhlas, memang bertujuan karena Allah, maka apa yang terjadi pada hasilnya, maka orang akan bersyukur. Maka Allah kalau menyebut umpamanya siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah hasilnya, ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya, jika kamu menyalahi semua ketentuan-ketentuan itu, kafar itu artinya menutupi, kamu akan menerima akibat daripada pekerjaan kamu itu. Ini bisa dijadikan sebagai sesuatu motivasi, bisa juga menjadi ukuran dari satu prestasi kerja. Jadi orang yang berprestasi bekerja itu adalah orang yang banyak bersyukur. Maksudnya benar ketika melakukan sesuatu dan kemudian memanfaatkannya kepada hal yang memang diridhoi oleh Allah. Ada orang yang berhasil di dalam prestasi kerjanya, tapi kemudian menyalahgunakan prestasi kerjanya itu dengan cara mubazir atau menyalahi agama, umpamanya mabuk-mabukan dan segala macam. Ini menjadi ukuran dari prestasi kerja dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini yang sangat terbatas dapat menginspirasi kita sehingga kita menyenangi semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita dan kita tetap menjaganya supaya bisa tetap kuat melaksanakannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.